lagi bareng sama gue Sami Bastian. Seperti biasa, gue bakal ngajakin lu jalan-jalan di daerah Kemayoran. Well, kalau ngomongin Kemayoran, kayaknya kurang afdol kalau gue nggak ngajakin lu ke salah satu ikon dari Kemayoran. This is the one and only Urban Gas. Pintu gerbang Kemayoran sebagai landmark kawasan Kemayoran juga sebagai tanda selamat datang di Kota Baru Bandar Kemayoran yang saat ini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran. Desain gerbang utama Kemayoran yang dilakukan melalui sayembara terbuka diselenggarakan PPK Kemayoran yang bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Pada 2007 terpilih arsitek ternama M. Ridwan Kamil sebagai pemenang. Konsep yang ditawarkan Ridwan Kamil didasarkan pada beberapa pemikiran sederhana. Desainnya menggunakan elemen non-arsitektural sebagai pembentuk bidang dan ruang yang fleksibel. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengakomodasi kebutuhan psikologi bagi pengendara dan pejalan kaki, yaitu menyediakan ruang kegiatan urban yang positif dan dinamis. Gerbang yang diresmikan pada Februari 2013 ini terdiri dari 34 tiang yang terbagi menjadi 17 tiang di sisi barat dan 17 tiang di sisi timur dengan tinggi 40 meter. Berbentuk lengkung aerodinamis dengan dukungan teknologi pencahayaan dengan daya listrik kurang lebih 3.700 watt pada masing-masing tiangnya. Hasilnya, terbentuk sebuah portal cahaya yang memberikan efek virtual ceiling dari sorotan lampu pada dua sisi jalan ketika malam hari. Sobi melancong, tahu nggak sih kenapa kok jalanan di Kemayoran ini bisa super panjang dan lurus doang? Karena dulu jalan yang bernama Jalan Benyamin Suaib ini adalah bagian dari landasan pacu Bandar Udara Internasional Kemayoran. Kaget kan? Banyak loh yang belum tahu kalau dulu di Kemayoran terdapat satu bandar udara yang aktif melayani berbagai rute penerbangan internasional sampai tahun 1985. Sobi Melancong, itu dia cerita mengenai pintu masuk Kemayoran. Seru kan? Nah, sebetulnya matahari udah mulai di atas kepala gue dan gue harus ngajakin lu ke tempat yang lebih teduh lagi nih. Kali ini gue bakal ngajakin lu untuk jalan-jalan menikmati yang namanya ruang terbuka biru di wilayah Kemayoran yang katanya ini juga salah satu hidden gem-nya anak-anak Kemayoran. Seperti apa sih ruang terbuka biru itu? Langsung yuk ikutin keseruan saya Bastian di Melancong bersama TVRI Jakarta. Well, Sobi Melancong, sekarang gue sudah berada di salah satu hidden gem di kawasan Kemayoran, namanya Utan Kemayoran. Nah, buat lo yang pengen healing bareng sama teman-teman lo, sama sahabat lo, atau sama keluarga lo, gue rekomendasiin banget datang ke sini. Sekali lagi ya, namanya Utan Kemayoran. Seseru apa sih dan seasik apa Utan Kemayoran ini? Langsung aja ikutin jalan-jalan gue bersama Melancong TVRI Jakarta. Memiliki lahan dengan luas 22, hektar menjadikan Utan Kemayoran sebagai salah satu lahan terbuka hijau di Jakarta yang membuat Kemayoran menjadi wilayah yang nyaman, sehat, indah, dan ramah lingkungan. Utan Kemayoran yang dikelola oleh PPK Kemayoran mengusung tema Three Wonderful Journeys, yaitu Forest Trail, Mangrove Expedition, dan Water Playground. Konsep ini mewakili peruntukan Utan Kemayoran sebagai wilayah konservasi, rekreasi, sekaligus edukasi yang menjadikannya sebuah hidden gem di kota Jakarta. Ternyata tidak hanya menjadi paru-paru Jakarta, Utan Kemayoran yang dikelola oleh PPK Kemayoran memiliki fungsi sebagai ruang terbuka yang dimanfaatkan para pengunjung untuk menyalurkan hobinya.
Selain berbagai spesies burung yang berkunjung, ruang terbuka biru dan area mangrove yang berada di Hutan Kemayoran berhasil mengundang para fotografer untuk mencoba menangkap momen yang ada. Pengunjung pun dimanjakan dengan kehadiran teater terbuka yang biasa diisi beragam kegiatan seni budaya. Terdapat juga lintasan jogging untuk masyarakat yang hobinya berolahraga. Nah, Sobi Melancong, tahu nggak sih kalau Kemayoran punya tugu yang ikonik banget sampai masuk rekor muri? Ini tempatnya, namanya Tugu Ondel-Ondel. Patung ondel-ondel ini tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai ondel-ondel terbesar di Indonesia dengan tinggi 9 meter dan berat 1,5 ton per patungnya. Patung ondel-ondel ini terpilih jadi ikon Kemayoran karena ondel-ondel sendiri merupakan ciri khas budaya Betawi. Dibangun dengan tujuan untuk melestarikan dan menghormati budaya Betawi. Pemasangnya melibatkan sejumlah seniman dan budayawan, antara lain Ridwan Saidi dan Hidayat yang bekerja sama mendesain wajah dan merakit patung ini. Well, Sobi Melancong, sekarang saya sudah berada di floating stage. Nah, tempat ini biasanya dijadikan sebagai panggung atau stage anak-anak komunitas yang mengadakan event-event tertentu. Jadi, buat lo yang ngerasa punya hobi berkumpul bareng sama komunitas, gue rekomendasiin datang ke Hutan Kemayoran ini. Selain itu, coba lihat di belakang gue. Pemandangannya perpaduan antara gedung-gedung tinggi Kemayoran ditambah dengan hijaunya daun-daun dan juga hutan, plus indahnya danau di Hutan Kemayoran ini. Nah, Sobi Melancong ngomongin masalah komunitas nih, biasanya komunitas yang sering datang ke sini adalah komunitas bird photography, bird watching, pecinta lari atau jogging, dan juga pecinta sepeda. Nah, makanya tunggu apa lagi? Ajakin teman-teman lo untuk datang ke salah satu hidden gem di area Kemayoran ini. Anyway, satu lagi nih yang paling penting. Buat lo, pecinta otomotif, gue bakal ajakin lo untuk jalan-jalan menikmati surganya otomotif di wilayah Kemayoran. Penasaran kan? Stay tune di Melancong TVRI Jakarta. Permisi, Pak. Ya, silakan. Wih, Pak Ari apa kabarnya nih, Pak? Baik. Pak boleh nanya-nanya, Pak ya? Boleh silakan. Boleh ya. Nah, di sini kan ada penangkaran burung yang bagus banget nih, Pak. Kalau boleh tahu dan dibocorin nih sama Sobi Melancong di rumah, ada jenis burung apa aja, Pak, di sini, Pak? Di sini ada berbagai jenis, ada 6 jenis burung macam-macam, ada lovebird, kutilang, curucukan, parkit, kenari, juga ayam kalkun. Oke, jadi Sobi Melancong selain di sini ada burung, ternyata ada kalkun juga. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri gimana, Pak? Perawatannya cukup mudah, nggak sulit. Cuma kasih makan millet, pur, pisang, itu aja sih. Oke, jadi tinggal diberikan makanan setiap harinya dan juga pastinya Sobi Melancong yang penasaran, kira-kira kalau misalnya Sobi Melancong pengen datang langsung ke sini nih, Pak Ari. Oke. Boleh apa enggak dan dibuka dari hari apa sampai hari apa dan jam berapa, Pak? Boleh, silakan. Dibuka ya weekend dari Sabtu dan Minggu dari jam 6 sampai jam 12. Oke, jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Iya. Nah, Sobi Melancong kalau misalnya lu pengen healing bareng sama teman-teman lu, nah ini ada hidden gem yang sangat luar biasa di Kemayoran, namanya Hutan Kemayoran, di mana lu bisa menikmati indahnya burung-burung di sini dan berkesempatan juga untuk memberi makan ya, Pak ya? Iya. Dibuka boleh. dari hari Sabtu dan juga Minggu saja, jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, kira-kira di Hutan Kemayoran ini ada tempat apa lagi yang bakal gue bocorin buat Sobi Melancong? Penasaran? Ikutin keseruan saya di Melancong dari TVRI DKI Jakarta. Well, Sobi Melancong, sekarang gue udah di Pasar Mobil Kemayoran. Setelah tadi kita menikmati pemandangan indah di daerah Kemayoran dan menikmati pemandangan di ruang terbuka biru. Sekarang gue ajakin lo untuk jalan-jalan menikmati
seni dan juga otomotif yang ada di Pasar Mobil Kemayoran ini. Seperti apa isinya dan bagaimana serunya di dalam Pasar Mobil Kemayoran ini? Langsung ikuti gue di Melancong TVRI Jakarta. Gitu. Nyari apa? Nyari mobil Pak, kebetulan Pak. Mobil apa? Nyari mobil yang harganya terjangkau, speknya masih bagus Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak ya? Waduh, sampai nanyanya orang salah mas. Oh. Nggak salah, kebetulan sekali. Hmm. Saya tadi emang dari sini, saya kontrol tadi dari sekitaran sini. Saya lihat penjualan mobil-mobil sini. Tahu sekali, apa yang mau Oh. dicari? Saya pengen mobil yang harganya terjangkau, speknya bagus, dan pokoknya kalau buat jalan tuh nggak malu-maluin Pak. Ada nggak ya Pak kira-kira Ada, Pak ya? banyak sekali, Oke. banyak sekali. Jadi pasar mobil Kemayoran di sini, ini pasar yang konteksnya adalah tradisional. Hmm. Di sini menyediakan seluruh kendaraan yang harganya yang paling murah sampai paling yang tertinggi, Oh. yang paling jelek, Mm-mm. yang paling bagus, dan mobil yang kayak apa yang Mas mau. Ada semuanya, Pak? Iya, semua di Kemayoran sini. Wah, Sobi Melancong, sepertinya Bapak yang satu ini tahu semua. Nah, anyway Bapak tuh siapa ya Pak kalau boleh tahu ya? Kebetulan Mas Amen nggak salah nanya Hah? ke saya. Saya kebetulan pengelola di pasar mobil Kemayoran sini. Oh, pantes. Iya, aku kan dari jauhan memperhatikan ini Hah. masih siapa, kok kelingung lihat kiri kanan. Dan kebetulan pas ini saya tanya, Hah. cocok berarti mencari kendaraan. Oke, jadi saya kalau misalnya mau nyari kendaraan di sini pas ya nanya-nanya sama Bapak ya. Betul. Namanya Bapak siapa kalau Pak boleh tahu? Subiantoro saya Pak. Pak Iya, Subiantoro. saya sebagai pengelola pasar mobil Oke, Kemayoran. saya Semi Pak. Pak Semi ya. Semi Pak. Oke, Jadi ha. sekarang saya nih dan juga sobat ngelancong Ya. ini pengen nyari mobil yang Hmm. paling prestis di sini tapi harganya terjangkau. Mm-mm. Kalau Bapak bisa menunjukkan dengan Monggo. senang hati Pak. Nanti saya arahkan ke Oke. tempat-tempat kendaraan yang mulai dari kendaraan yang harga jualnya rendah, Hmm. yang terjangkau oleh masyarakat, Hmm. sampai yang paling tinggi harganya di sini tersedia Wih, semua. Luar biasa. Nanti kalau mau dipermak lagi mobil itu, monggo silakan kita siapkan nanti tempat penggantian untuk velgnya, Oke. mau sound systemnya, Oke. mau kaca film yang mahal, Oke. semuanya tersedia di area pasar mobil Kemayoran. Wis, Pak, tapi Top. sebelum kita muter-muter mencari mobil nih, Pak, saya mau nanya lagi. Ini kan pasar mobil Kemayoran kayaknya dari dulu banget sampai Betul, sekarang masih betul. hits siapa ya? Betul. Apa sih Pak resepnya sampai dipercaya banget sama masyarakat Jakarta? Apalagi mungkin bukan cuma Jakarta, luar Betul. Jakarta juga nyari ke sini, Pak. Betul. Tipsnya apa nih Pak Jadi biar gini, sampai survive? pasar mobil Kemayoran ini merupakan ikon ya. Mm-mm. Ikon Jakarta tentunya, bukan Jakarta saja, Mm. hampir ikon seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Asia. Oke. Asia Tenggara tentunya. Hmm. Karena banyak sekali masyarakat dari luar sana datang kemari. Mm-mm. Contoh nih yang sering saya temuin di sini ya dari Brunei Darussalam, Oke. dari Malaysia, Hmm. Singapura, itu Hmm. banyak mereka baik mencari spare part, Hmm. underdeal yang mungkin di sana tidak ada, dia mencari ke sini, Hmm. sampai mobil-mobil antik Mas. Oh. Hardtop contohnya mereka. Mobil-mobil Jeep Willys yang pembuatan pembikinan tahun 42, mereka kan hobi sekali. Oke. Tersedia semua di sini Mas. Wow, jadi Ada semuanya komplit di sini ya, Pak ya? Iya. Wah, kalau begitu Sobi apa namanya? Sobi nongkrong. Jadi pengen nongkrong jadinya. Boleh, boleh. Nah, kita sekarang mau langsung aja ditemenin sama Pak Pak B. Subiantoro ya. Pak B ini untuk nongkrong-nongkrong di sini Ah. sambil nyari mobil yang paling asik ya, Pak ya? Monggo. Saya Oke. carikan kendaraan yang paling bagus, nanti Heeh. yang bagus dalam artian kata selera ya. Betul. Apakah mau menggunakan memakai kendaraan yang tahun pembikinan lama yang antik, kami siapkan nanti ada kita antar ke sana. Iya. Kemudian nyari mobil yang pembikinan tahun baru, bahkan mobil baru pun tersedia kami di sini. Oke. Wah, kalau begitu langsung aja. Udah excited banget nih, Pak. Oke. Kita langsung cari ya, Pak ya? Spare part apapun ada di sini. Let's go, cekidot. Oke. Monggo. Pak Bin, ini kan pasar mobil Kemayoran luas banget. Nah, Yang ini khas sekali. tempat yang mau kita kunjungin jauh kagak nih? Cukup lumayan jauh. Makanya Nah. saya antar pakai sepeda motor saja. Seriusan? Serius? Oh, yuk. ya udah. Goncengan motor sama saya ya. Siap. Oke, daripada siap, jalan siap, jauh, siap. pakai motor aja sama saya. Ayo. Wuih. Kita naik motor saja, santai sambil lihat-lihat yang lain. Siap. Biar tahu nanti tempat-tempat yang lain, apa yang harus kita beli nanti, bukan mobil saja. Siap, Pak. Yuk. Oke, saya antar Hajar, ya. Pak. Yuk, lanjut.
Ah, ini tempat ini. Oke. Nah, ini. Wih, ini Pak tempatnya mobilnya, Pak. mobil-mobil Eropa. Ayo, Oke. monggo silakan saya anter. Ini Mercy semua, ada yang tahun baru sampai tahun yang diinginkan ini ada semua di sini tuh. Monggo, ayo silakan. Wah, ini semuanya nih Pak. Nah, kalau misalnya gue pengen nanya-nanya nih Mbak, kalau yang dari sini sampai ke sana harganya berapa ya kisarannya Mbak? Kisarannya, Hmm. yang ini 280. 280 yang ini. 280. Terus kalau yang ini berapa? Ini 395. 395. Katanya tahunnya berapa ini? Tahun berapa? Ini tahun 2013. Oh, 2013. Tapi masih mulus apa ya? Masih bagus ini warna Masih putih bagus lagi ya. ngetren Wih, keren. sekarang. Nah, kalau yang ini? Kalau Mbak? yang ini harganya 505. 505. Oke, tahun 2000? 2016. 2016 ke 205. Ini terbaru nih kayaknya ini. Ini yang dari tadi Wih. mata saya tertuju ke sini nih Ini kira-kira. mantap sekali. Berapa nih, Kak? Ini. Kalau ini harganya 910. Hampir 1M 910. Tahun berapa, Mbak? 2019. Masih baru ya, Pak ya? Masih baru ini. CC-nya berapa ini? Ini CC-nya 1400. 1400 irit. Ayo monggo silakan. Oke. Ya buat jalan-jalan pulang ke kampung-kampung barangkali Wih. nanti naik Mercy. Tapi kalau misalnya tertuju matanya sih langsung ke sini, Pak. Cuman biayanya itu Iya, ya. iya benar. Ini masih Oke. terbaru. Mercy Kelasnya. 2019. Oke. Kalau memang kurang cocok, ini kan Eropa ini. Ya. Kita antar lagi ke salah satu showroom kita juga yang di sini. Monggo kita cari. Ya, nanti mobil-mobil yang Jepang ini sementara Eropa ini. Nanti ke Jepang, terus kemudian nanti saya antar lagi yang mobil-mobil antik. Oh, yang ada oke. Jibilisnya, ada VW-nya, ada yang lain saya antar nanti. Oke, siap Pak. Sambil Yaudah, Pak, jalan-jalan. nanti kita hunting dulu yang lain, nanti kita kembali lagi ke sini ya Pak ya. Oke, terima kasih. Makasih ya Pak ya. Aku ini adalah anak desa, mau asa otak di Jakarta. Banyak orang-orang. Gimana Mas? Ini apa Pak? Gimana? Mau ngambil nggak? Nanti aja kayaknya ya Pak ya, kayak melihat dan juga mendengar tadi penjelasan harganya setinggi gedung-gedung di Jakarta. Kayaknya nanti perut ini jadi langsung lapar nih Pak. Jadi Oke deh. mendingan abis ini kayaknya kita break dulu aja Pak. Oke. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi, saya datang lagi ke Pak Bin. Oke. Kalau ada rezeki ya Pak ya, Amin, langsung amin. bungkus satu. Nah mendingan sekarang kalau misalnya lapar ini kira-kira harus Ayo beli saya antar. apa ya Pak? Sekalian saya antar keluar. Saya bersedia kapanpun datang kemari, hubungi saya akan saya antar. Siap. Mau nyari kendaraannya kayak apa, ayo saya antar nanti. Oke? Oke, sip. Ya, oke. Next time ya Pak ya. Oke, Berarti kita oke. sekarang makan apa nih Pak enaknya Pak? Kita makan yang ada aja di sini. Apa tuh, Pak? Ada di sini ada food court, mau makan ada apa tuh namanya? Saya pernah mendengar kalau ke Kemayoran itu harus makan ketan susu Pak. Ketan susu Ada? mantap. Ada? Ada. Oke, Ada kita di antar ya Jalan Pak ya. Garuda. Ayo, saya antar Oke, ya. Siap, siap. Iya. Biar kita sambil jalan-jalan. Siap Pak. Let's go Pak. Oke, nih. Saya antar lagi kapan-kapan di sini. Well, Sobat Melancong, ini dia nih tempat yang jadi legenda di Kemayoran yang tadi sudah direkomendasiin juga sama Pak Bian. Di mana di sini gue bakal nyobain ketan susu yang katanya unik banget. Kira-kira keunikannya seperti apa? Langsung yuk ikutin gue. Nah, di depan gue sekarang sudah ada pesanan gue nih yang tadi udah gue pesan, ada ketan susu dan ada juga gorengan. Gorengannya gue pilih ada tempe dan juga pisang goreng nih Sobi. Kenapa gue pilih gorengan ini? Karena ini tadi di awal yang gue bilang, di sini yang membedakan adalah kita makan ketan susu, bukan cuma ketan susu saja, tapi dicampur sama gorengan. Seperti apa kenikmatannya? Langsung aja kita cobain, yuk. Nah, sekarang gue mau nyobain ketan susunya dulu nih. Terus katanya buat netralisir manisnya ketan ini kita harus nyobain tempe.
Wow, seperti apa rasanya ya? Lazis, enak banget. Nah, itu dia guys. Jadi buat lo yang doyan banget sama cemilan atau sering nongkrong bareng sama teman-teman lo yang pengen nongkrong tapi budgetnya nggak segede Gunung Kilimanjaro gitu ya, boleh langsung ke sini aja karena harganya terjangkau, terus rasanya enak banget. Rekomendasi juga buat teman-teman lo untuk nongkrong di sini karena tempatnya juga asik banget buat nongkrong. Yang paling penting rasanya enak banget. Cobain lagi ya. Kalau tadi sama tempe, sekarang gue mau cobain pisang gorengnya. Sama-sama manisnya guys, enak banget. Nah, Sobi Melancong, di belakang saya persis adalah monumen ondel-ondel, di mana kalau kita bisa lihat ondel-ondelnya gede banget. Jadi buat lo yang pengen foto di mari nih, terus pengen di-share di media sosial, boleh banget langsung datang aja ke Kemayoran. Anyway, sekarang waktunya saya Bastian harus pamit dari Melancong guys. Thank you so much buat yang sudah nemenin gue melancong di episode Kemayoran ini. Tadi nih kalau kita udah flashback nih ya, di awal kita sudah menikmati hijaunya pemandangan Kemayoran, tepatnya di ruang terbuka biru. Terus kemudian kita juga sudah jalan-jalan ke pasar mobil Kemayoran. Dan yang terakhir tadi kita sudah menikmati kuliner khas Kemayoran. Waduh, perutnya udah kenyang banget, udah lelah banget, sekarang waktunya istirahat. Nggak seru ya kalau misalnya di belakang kita udah ada ondel-ondel tapi kita nggak kepantun nih. Nah langsung aja deh, saya Bastian mau pamit sambil memantun-mantun ria. Apaan memantun-mantun ria? Maksudnya sambil berpantun gitu ya. Beli pancong di Kemayoran. Sampai ketemu di episode Melancong minggu depan. Bye-bye.